Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermi Sunus, Tambuk A111936. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul tentang telaah kurikulum. Telaah kurikulum terbagi atas yang pertama, hakikat kurikulum. Hakikat dari kurikulum ialah kegiatan yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik yang terperinci dari berupa bentuk bahan pendidikan, saran strategi belajar mengajar, pengaturan program-program agar dapat diterapkan, dan hal-hal yang mencakup pada kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan. Hakikat kurikulum menurut Sailer, Alexander, dan Lewis pada tahun 1981 yang membuat kategori tentang rumusan pengertian kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai rencana tentang mata pelajaran atau bahan-bahan pelajaran. Yang kedua, kurikulum sebagai rencana tentang pengalaman belajar. Yang ketiga, kurikulum sebagai rencana tentang kesempatan belajar. Adapun pakar kurikulum yang mengutamakan bahwa kurikulum mencakup maksud, tujuan, isi, proses, sumber daya, dan sarana-sarana evaluasi bagi semua pengalaman belajar yang direncanakan bagi para pelajar baik di dalam maupun di luar sekolah dan masyarakat melalui pengajaran kelas program yang terkait. Dan selanjutnya, membatasi silabus sebagai suatu pernyataan mengenai rencana bagi setiap bagian kurikulum yang menyampingkan in-service evaluasi kurikulum yaitu sendiri. Silabus hendaknya dipandang dalam konteks proses pengembangan kurikulum yang sedang berlangsung. Yang kedua, fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Bagi guru, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran bagi kepala sekolah dan pengawas. Kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Berkaitan dengan fungsinya kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik, terdapat 6 fungsi kurikulum, yaitu yang pertama, fungsi penyesuaian, yang kedua, fungsi integrasi, yang ketiga, fungsi diferensiasi, yang keempat, fungsi persiapan, yang kelima, fungsi pemilihan, dan yang keenam, fungsi diagnostik. Dan yang terakhir yaitu komponen kurikulum. Komponen kurikulum terbagi atas yang pertama, komponen tujuan. Tujuan merupakan gambaran harapan, sasaran yang menjadi acuan bagi semua aktivitas yang dilakukan untuk pencapaiannya. Adapun jenis tujuan bisa dibedakan dari mulai tujuan yang sangat umum yang bersifat jangka panjang sampai pada tujuan lebih spesifik atau jangka pendek, antara lain yang pertama, tujuan pendidikan nasional, sasaran akhir yang harus menjadi inspirasi bagi setiap penyelenggaraan pendidikan pada setiap jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di seluruh Indonesia. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, tujuan pendidikan lembaga atau institusional merupakan sasaran harapan atau arah yang harus menjadi acuan untuk dicapai oleh setiap lembaga pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikannya. Tujuan institusional ialah standar kompetensi lulusan atau SKL. Misalnya, tujuan lembaga pendidikan dasar ialah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, tujuan kurikuler atau mata pelajaran. Adapun tujuan mata pelajaran atau kurikuler yaitu standar kompetensi. Dan yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran atau instruksional.
Tujuan pembelajaran adalah kompetensi dasar atau indikator pembelajaran. Dan yang kedua, komponen isi atau materi. Komponen isi dan struktur materi merupakan materi yang diprogramkan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang telah ditetapkan. Isi yang dimaksud biasanya berupa bidang-bidang studi, misalnya bahasa Indonesia, matematika, fisika, biologi, dan sebagainya. Bidang-bidang tersebut disesuaikan dengan jenis jenjang pendidikan yang ada di suatu lembaga pendidikan. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada siswa dalam kegiatan belajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu jenis bidang studi yang akan diajarkan masing-masing di bidang studi tersebut. Yang ketiga, komponen metode atau strategi. Ada 3 alternatif pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama, pendekatan yang berpusat pada mata pelajaran atau subject oriented. Dan yang kedua, pendekatan yang berpusat pada siswa atau student oriented. Dan yang ketiga, pendekatan yang berorientasi pada kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, komponen evaluasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.